Hai Bu Nirma. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Ani. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah tentu saja baik. Maaf Ibu, mengganggu waktu Ibu. Ibu, Iya, maaf. iya Bu. Mohon Ten- maaf saya Tentu mengganggu waktu saja, Ibu. iya Bu, tentu saja bisa. Ibu punya waktu tidak? Tentu saja boleh, ada Bu. Alhamdulillah. Oh iya Bu, sesuai kesepakatan kemarin, saya ingin mengobrol atau curhat sama Ibu ya. Apakah Ibu punya waktu? Eh, Tentu saja ada, boleh. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu ingin ngobrolkan dengan saya? Alhamdulillah Ibu ya, terima kasih karena Ibu sudah bersedia mau mengobrol dengan saya sebelumnya. Eh, Begini Bu ya, Eh, saya ingin menemukan solusi ya Ibu, atau saya ingin curhat. ya, Eh, memangnya ada masalah apa Bu Ani? Jadi begini Bu ya, kan saya mengajar di salah satu lembaga yang ada di Taman Kanak-kanak ya Bu. Dan saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas agar pembelajaran saya ini menyenangkan Bu. Oh, bagus sekali itu Bu Ani. Emangnya Ibu Ani ini ingin meningkatkan kompetensi Ibu dalam mengelola kelas agar pembelajaran bisa menyenangkan ya, tentunya yang berpusat pada peserta didik sehingga anak bebas melakukan aktivitas belajar di dalam kelas dan kondusif ya Bu. Tentu menyenangkan juga bagi mereka. Kira-kira apa tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Baik Bu, saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi peserta didik agar peserta didik ini Bu, saya saat melakukan kegiatan dalam proses belajar mengajar itu ya Bu ya, merasa nyaman, aman dan menyenangkan. Apalagi akhir-akhir ini ya Bu, saya melihat ada beberapa peserta didik saya ini Bu kurang tertarik dengan pembelajaran saya Bu ya. Jadi saya ingin membuat metode pembelajaran yang menyenangkan. Oke, jadi tujuan Ibu Ani ini ingin menciptakan kelas yang kondusif ya dan menyenangkan bagi peserta didik Ibu. Agar peserta didik itu bisa melakukan kegiatan proses pembelajaran mengajar itu merasa nyaman, aman, menyenangkan dan agar peserta didik Ibu Ani itu tertarik mengikuti pembelajaran Ibu. Seperti itu ya, Bu. Iya betul sekali Bu. Oke, Bu Ani, mari kita gali lebih dalam ya. Menurut Ibu Ani, kira-kira skala penilaian dari 1 sampai 10 itu sejauh mana Ibu merasa dalam pencapaian tujuan tersebut? Ya Bu, menurut saya ya Bu, kemungkinan nilai dari sekitar 5 di antara 5 sampai 10 ya. Menurut saya itu 5 karena saya merasa perlu belajar lebih banyak lagi tentang bagaimana cara membuat pembelajaran di kelas itu menyenangkan dan tentunya bisa membuat siswa itu tertarik dengan kegiatan apa yang saya berikan di kelas. Oke, Bu. Oke, Bu Ani. Jadi kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Ya Bu ya, saya sudah mencoba berbagai macam metode pembelajaran, tetapi belum ada yang benar-benar efektif ya Bu. Oke, Bu Ani sudah mencoba berbagai metode pembelajaran.
tetapi belum ada yang benar-benar efektif ya. Jadi kira-kira menurut Bu Ani, ya apa ya yang menjadi tantangan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Baik Bu, saya masih kesulitan dalam pembuatan media ajar Bu, sehingga anak-anak itu merasa kurang fokus pada pembelajaran saya di kelas. Mereka juga suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Apalagi saya masih belum mahir membuat pembelajaran yang menyenangkan di kelas Bu. Baik Bu, setelah ini apa rencana Ibu untuk mencapai tujuan tersebut atau apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Baik Bu, saya membutuhkan berbagai macam strategi ya Bu, bagaimana caranya membuat kelas saya ini menyenangkan dan tentunya sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa ya, agar siswa saya fokus dalam pembelajaran Bu. Kan biasanya ketika anak-anak belajar, mereka sulit berbicara dengan teman-temannya tanpa memperhatikan materi yang ada di kelas. Misalnya saya akan menghias semenarik mungkin ya Bu ya kelasnya, kemudian membuat media ajar yang bervariasi, kemudian membuat ice breaking yang bervariasi juga Ibu ya, sehingga anak-anak ini akan merasa senang dan tidak jenuh dalam proses pembelajaran saya. Oh, itu sudah luar biasa, Bu, yang kita paparkan. Nah, sekarang mari kita bahas strategi untuk siswa yang suka berbicara pada saat pembelajaran berlangsung. Pertama, kita perlu memahami penyebab siswa suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Apakah karena mereka bosan atau apakah karena mereka ingin menarik perhatian Ibu seperti itu? Kira-kira. Menurut saya Bu, anak-anak ini kurang tertarik dalam pembelajaran saya menotong, apalagi pembelajaran yang saya sampaikan itu juga kurang bervariasi, sehingga saya pikir mereka ini tidak memahami materi pembelajaran. Ternyata menurut saya itu media yang saya buat itu tidak menarik. Jadi saya akan mencoba menuntun siswa untuk melakukan kegiatan sesuai minat mereka, dan tentunya kita juga akan membuat media-media yang bervariasi ya Bu. Oh, jika demikian, berapa lama Ibu kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan rencana ini, Bu? Iya Bu, saya akan mencoba, saya akan mencobanya mungkin dalam waktu kurang lebih sebulan ya. Kita bisa melihat perkembangan apa yang ada di kelas saya Bu. Selain itu kita juga perlu memberikan penguatan positif kepada siswa, kemudian bisa juga memberikan pujian apabila siswa ini melakukan kegiatan, atau kita juga memberikan penghargaan kepada siswa apabila mereka mampu melakukan misalnya membuat media-media yang bervariasi Bu ya. Oh iya, itu sudah luar biasa Bu yang kita ingin lakukan. Nah, jika demikian, berapa lama kira-kira Bu waktu yang kita butuhkan untuk menjalankan rencana Ibu? Saya akan mencobanya Ibu dalam waktu dekat-dekat ini, insya Allah 1 bulan kita sudah bisa melihatnya. Terus bagaimana Bu Ani, apakah Anda sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Anda lakukan ke depannya? Iya Bu, saya sudah memiliki gambaran dengan rencana apa yang akan saya lakukan untuk membuat kelas saya itu menyenangkan, sehingga anak-anak itu tidak merasa bosan dengan apa yang saya berikan. Misalnya pembelajaran yang saya lakukan itu akan saya lakukan secara bervariasi, misalnya tidak menotong. Saya akan membuat beberapa kegiatan dengan menyuruh atau menuntun anak ini untuk memilih kegiatan apa yang mereka sukai. Kan saya di sini menjadi menuntun saja ya Bu, dengan supaya anak-anak ini
tidak merasa bosan karena saya yakin kalau saya akan melakukan kegiatan ini, anak-anak itu akan merasa merasa bersemangat dalam memilih kegiatan tersebut. Mungkin seperti itu, Ibu ya. Wah, apa yang Ibu rencanakan itu sudah sangat luar biasa loh. Oke, Bu Ani sudah punya rencana yang cukup bagus. Bagaimana komitmen terhadap rencana Ibu? Baik, saya berkomitmen Bu ya untuk berusaha keras dan tetap konsisten dalam menjalankan rencana saya ini Bu. Dalam membuat kelas saya menyenangkan, saya akan berusaha dan mencari tutorial, misalnya saya akan mencari di YouTube, internet, dan media-media lain Bu ya, yang bisa mendukung saya untuk menciptakan ini rencana saya. Seperti itu, Bu. Sangat bagus, Bu, yang kita ambil rencananya. Kemudian, kira-kira Ibu, siapa sih yang akan membantu Ibu dalam menjalankan rencana komitmen Ibu? Ya Bu, insya Allah saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru sejawat, atau teman-teman yang ada di sekolah supaya mereka ikut berkontribusi atau mereka juga ingin melakukan suatu kegiatan. Misalnya saya juga ikut dalam KKG, dalam komunitas-komunitas. Insya Allah mereka akan membantu saya dalam menjalankan rencana ini, Bu. Iya, Bu. Sekarang kira-kira bagaimana rencana tindak lanjut Ibu setelah melakukan sesi coaching ini? Baik, Bu, saya akan berdiskusi dulu dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat ya, untuk membantu saya dan mendukung rencana saya ke depannya sehingga saya bisa menciptakan suatu karya, mencapai suatu tujuan yang akan mencerdaskan anak bangsa, Bu ya. Ya. Oke, baik sekali Bu rencananya. Sekarang Bu Ani tetap semangat dan pantang menyerah ya dalam menjalankan rencana Ibu. Saya yakin Ibu bisa memberikan dampak positif di lingkungan sekolah Ibu maupun teman-teman Ibu. Baik Bu, terima kasih banyak Bu telah meluangkan waktu untuk mengobrol dengan saya. Sama-sama Bu. Baik, setelah kita ngobrol nih, bagaimana sih perasaan Ibu? Baik Bu, alhamdulillah saya merasa lega Ibu ya telah mengobrol dengan Ibu karena saya sekarang sudah lega, sudah bisa menentukan rencana yang akan saya lakukan ke depannya. Semoga setelah ini saya akan melaksanakan dengan baik. Oh iya, begitu. Baiklah Bu, saya rasa kita sudah selesai untuk sesi hari ini. Jika bulan depan Ibu telah melakukan perubahan itu, pelaksanaan program Ibu itu, boleh ya kita sharing lagi Bu minggu depannya untuk menceritakan tentang hasil keberhasilan Ibu dalam pelaksanaan program Ibu. Iya Bu, tentu saja. Baiklah Bu, cukup sekian dan terima kasih pertemuan kita hari ini. Kalau butuh teman ngobrol dan merasa bingung lagi, silahkan Bu, welcome hubungi saya. Insya Allah saya siap Bu membantu menyelesaikan masalah Ibu. Baik Bu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.